Yuk udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran podcast, alangkah lebih baiknya kita baca doa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Saya juga nih faham. Alhamdulillah sharing ya anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelumnya Ibu maafkan dulu ya. Rota ini. Hadir Bu. Rota. Anirotun. Hadir Bu. Kansa. Hadir Bu. Husnul. Hadir Bu. Langit. Langit. Ada Bu, ada. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Belum. Bentar. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Sudah kelihatan belum slide saya? Halo? Sudah Bu. Pernikahan dalam Islam itu disebut juga dengan munakahat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian nikah, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, dan rukun pernikahan. Ya. Pengertian nikah itu terdapat dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengertian nikah berdasarkan undang-undang pernikahan ya. Sedangkan menurut Islam, pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau misaqon ghalizah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaiton wa kaifa taqudunahu wa qad afdaha ba'dakum illa ba'di wa angkasna minkum misaqon ghalizah. Artinya, dan sebagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan perjanjian dari kamu. Maksud dari yang saya beri warna merah itu misaqon ghalizah, yaitu ikatan perjanjian yang agung, yang kuat, yaitu ijab qabul.
Ijab kabul itu adalah ikatan perjanjian pernikahan yang agung antara laki-laki dan perempuan yang sudah dihalalkan karena Allah dan di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Jadi setelah adanya ijab dan kabul, seorang laki-laki dan perempuan sudah dikenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Itu ya, bisa dipahami? Selanjutnya, tujuan pernikahan. Yang pertama, mendapatkan ketenangan dan ridho Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Ada hadis dari riwayat Bukhari bahwasanya siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia adalah kaumku. Seperti itu bunyinya. Yang ketiga, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. 4, tentu saja dalam pernikahan kita ingin mendapatkan keturunan. Yang kelima, menyambung silaturahmi. Yang keenam, memperbaiki kualitas hidup. Oh ya, ada yang kelewat, yaitu tujuan dari pernikahan antara lain adalah menghindari perzinahan gitu ya. Selanjutnya, hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang wajib, hukum pernikahan menjadi wajib jika seseorang sudah cukup bekal dan takut terjerumus dalam zina. Itu hukum pernikahan wajib ya. Sedangkan sunnah, jika seseorang sudah menginginkan pernikahan dan mampu memberi nafkah keluarganya nanti. Hukum pernikahan menjadi mubah jika seseorang tidak takut terjerumus dalam zina, mampu menahan syahwat, dan belum menginginkan keturunan. Yang keempat, makruh jika seseorang belum siap menikah baik secara lahir dan batin. Hukumnya menjadi haram apabila seseorang berniat menikah hanya untuk menyakiti pasangannya nanti, gitu ya. Selanjutnya, rukun nikah. Rukun nikah itu ada calon mempelai pria. Calon mempelai pria dalam undang-undang peraturan pernikahan, rukun nikahnya adalah calon mempelai pria. Syarat laki-laki untuk menikah dalam undang-undang yaitu usia 18 tahun ke atas, beragama Islam, tidak terpaksa, tidak sedang haji, ikhram maupun umroh, bukan mahram daripada calon istri. Yang kedua, calon mempelai perempuan. Dalam ketentuan undang-undang, usia minimal pernikahan untuk perempuan itu adalah 16 tahun ke atas. Terus selanjutnya, tidak dalam ikatan pernikahan, bukan mahram, tidak haji, umroh, ataupun ikhram ya. Terus ada wali nikah. Wali nikah ini dibagi menjadi 2, yaitu wali nikah nasab dan wali nikah hakim. Kalau wali nikah nasab itu wali yang memiliki hubungan tali darah dengan perempuan dari mempelai perempuan gitu ya. Bisa bapaknya, bisa pamannya, bisa omnya gitu ya. Kalau wali hakim itu adalah kepala KUA atau yang berkewenangan dalam, atau kepala KUA yang beragama Islam atau bisa disebut dengan Pak Naib ya gitu ya. Terus selanjutnya 2 saksi. Yang terakhir adalah akad nikah atau ijab kabul gitu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Selanjutnya kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu kasih tugas ya, silahkan kalian tulis. Ibu diktekan. Yang pertama, jelaskan pengertian nikah secara Islam
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Nomor 2, sebutkan 5 tujuan nikah menurut ajaran Islam. Yang nomor 3, sebutkan rukun nikah beserta syarat-syaratnya. Itu ya, ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Nanti jawabannya silahkan dikirim ke WA pribadi saya ya. Sudah paham? Paham, Bu. Ya. Selanjutnya kesimpulannya, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Ya. Setelah adanya ijab dan qabul, maka setelah adanya ijab qabul, maka seorang laki-laki dan perempuan di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Tadi ada 7 tujuan kan? Antaranya salah satu menghindari perzinahan, mengikuti sunnah Rasul, mendapatkan keturunan, menyambung silaturahmi, dan lain-lain. Sedangkan hukum dari pernikahan ada mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, sampai dengan haram. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, tidak ada yang ditanyakan. Maka saya akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.